Pernahkah Anda mendengar quote yang menusuk ini? We buy things we don't need, with money we don't have, to impress people we don't like. Ini dari film Fight Club. Kita membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang kita nggak punya, untuk mempesona atau mengesankan orang yang bahkan tidak kita sukai. Suka nggak suka, semua dari kita pasti pernah melakukan hal bodoh ini. Kalau saat ini Anda setuju bahkan sedikit saja, 1% saja, bahwa hal bodoh dalam quote tadi pernah Anda lakukan atau bahkan sedang Anda lakukan saat ini, maka secepatnya Anda harus hentikan. Lepaskan diri Anda dari jebakan ego ini. Jadi diri Anda sendiri, jangan biarkan judgement atau penilaian dari orang lain merusak diri dan masa depan Anda. Keluarlah jadi pemenang versi diri Anda sendiri. Beauty begins the moment you decide to be yourself, by Coco Chanel. Keindahan itu dimulai ketika Anda memutuskan untuk menjadi diri Anda sendiri. Sebuah quote yang bagus, mengingat kita hidup di dunia atau di masyarakat yang penuh dengan norma dan ekspektasi sosial. Hal ini membuat kita takut atau kita ragu untuk menjadi diri kita sendiri. Karena kita khawatir kita akan dianggap melawan oleh masyarakat. Padahal dengan kita berani menjadi diri kita sendiri, itu kita merangkul keunikan kita. Kita memancarkan keunikan yang kita miliki. Karena apa? Karena kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita percaya dengan diri kita sendiri. Tanpa berusaha menyesuaikan dengan norma dan aturan ataupun harapan orang lain. Untuk kita bisa berani menjadi diri kita sendiri. Yang pertama, rangkul keunikan kita. Kita harus sadari bahwa setiap orang itu berbeda dari sisi kualitas, bakat, maupun perspektif. Dengan kita merangkul keunikan kita merangkul individualitas kita yang ada dalam diri kita mengenali dan mengakui perbedaan. Bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita tidak memaksakan kehendak yang sama kepada semua orang. Dan Anda istimewa dengan cara Anda sendiri, tanpa harus mengikuti apa yang ada pada masyarakat. Kedua, Anda pilih jalan Anda sendiri. Kita tidak harus mengikuti masyarakat yang sering memaksakan standarnya mereka. Setelah TK, SD, SMP, SMA itu standar, lalu kuliah. Lulus kuliah, kita cari kerja. Bahkan beberapa orang tua atau beberapa masyarakat seolah-olah mengidolakan pekerjaan di bidang atau posisi tertentu. Setelah itu, kita dipaksa atau kita diminta masyarakat untuk menikah. Setelah kita bekerja, menikah, punya anak, dan lain-lain yang semuanya seolah-olah kita harus mengikuti pakem tersebut. Di mana belum tentu kita nyaman dengan hal tersebut. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa dengan kita menjadi diri kita sendiri, itu kita secara tidak langsung kita memberikan kebahagiaan bagi diri kita sendiri juga. Karena dengan kita menjadi diri kita sendiri, kita tidak akan terbebani untuk menyenangkan orang lain yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Saya dari dulu selalu berpikir bahwa saya tidak peduli orang lain membicara apa mengenai diri saya. Karena satu hal yang saya pegang, saya nggak minta makan dengan mereka, dan saya tidak menggantungkan hidup saya dengan mereka. Sehingga saya bebas menjadi diri saya sendiri dan menemukan kebahagiaan di hidup saya sendiri. Originalitas memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang baik dan bermakna. Dan kita akan menemukan orang-orang yang bisa menghargai kita secara utuh dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Berani jadi diri sendiri dan berani gagal itu saling terkait. Kenapa? Karena sama-sama kita berani mengambil resiko untuk menghadapi kegagalan dan menghadapi penolakan. Serta mungkin mendengarkan omongan-omongan dari orang yang tidak semuanya enak untuk kita dengarkan. Tapi yang harus kita pegang, yang selalu saya terapkan dan selalu saya sampaikan di semua video-video saya, kegagalan itu bukan berarti selesai semuanya. Kegagalan itu adalah proses. Dan kegagalan tidak menentukan nilai diri Anda. Sekali lagi yang harus diingat, kegagalan adalah sebuah batu loncatan untuk kita belajar dan untuk kita menuju ke kesuksesan.
Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Dan keempat, yang terakhir, yang paling penting, kita harus ingat bahwa untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri, itu dibutuhkan keberanian dan kekuatan. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita bisa menjadi diri kita sendiri, yang tidak harus selalu mengikuti norma ataupun ekspektasi sosial yang ada, itu berarti kita berani keluar dari zona nyaman yang ada. Dan kita berani untuk menghadapi omongan-omongan orang, judgement dari pihak-pihak lain yang satu harus diingat, belum tentu mereka ada hubungan langsung dengan hidup kita atau memberikan impact langsung kepada hidup kita. Jadi, pesan saya, cuekin. Orang punya pendapat yang berbeda. Kita punya pendapat A, orang punya pendapat B, yang lain punya pendapat C. Tapi yang paling penting adalah untuk kita tetap berpegang teguh dan kita tetap setia kepada nilai-nilai dan keyakinan yang kita pegang. Tentunya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Jadi, jangan lupa juga, dengan kita berani jadi diri kita sendiri, kita juga secara tidak langsung itu menginspirasi orang lain untuk mereka juga berani melakukan hal yang sama. Jadi kesimpulannya, berani menjadi diri sendiri itu adalah sebuah perjalanan untuk Anda menemukan dan menerima diri kita dengan semua keunikan yang ada. Pancarkan dan rangkul keunikan diri Anda. Anda unik dengan diri Anda sendiri. Dan keunikan Anda, keunikan kita, sebenarnya adalah sebuah hadiah bagi dunia. Jadi, berani menjadi diri sendiri, berani mengambil risiko, dan berani untuk menghadapi kegagalan. Karena dengan Anda menjalani pengalaman ini, baru Anda bisa menemukan potensi diri Anda yang sebenarnya. Jangan takut. Saya Erik untuk Dare to Fail.